Assalamualaikum semuanya, jumpa lagi di video kita. Nah, setelah kesibukan hari H kemarin ya, hari ini adalah hari terakhir anak-anak di Sumenep atau di rumah. Jadi sebelum pulang ke pondok, kita mau ngelayat dulu ke salah satu kiai dari guru Abi gitu ya. Ini adalah Kiai Haji Dahlan yang sudah berpulang ke rumah Allah ya, ke rahmatullah. Jadi sekalian kita ngelayat sebelum anak-anak pulang ke Gresik. Karena kenapa? Anak-anak itu sudah sangat dekat banget dengan Kiai Haji Dahlan ini. Kiai Haji Dahlan ini adalah salah satu tokoh NU ya, para pendiri tokoh ketua NU kayaknya ya di Gapura atau Sumenep ini. Jadi kita ngelayat sekaligus berpamitan untuk ke keluarga Kiai Haji Dahlan, dan ini adalah istri beliau, dan ini adalah suasana di rumah duka. Cepet mamnya habis. Ya. Lanjut setelah kita ngelayat, ini mau beli keripik dulu. Kita beli keripik untuk oleh-oleh dan juga pesanan dari Bu Malik atau Ibu Pondok ya. Jadi kita itu beli sesuai dengan kebutuhan saja. Dan dilanjutkan, anak-anak itu masih main dan kita mau ke rumah salah satu saudara karena katanya sih pengen tahu ama bisnis yang kita geluti. Jadi ya udah deh, kita samperin sekaligus kita kasih kenalkan apa yang menjadi bisnis kita hari ini. Dan ini suasananya itu sangat ramai banget ya, entah ada apa ini, sampai ada tentara dan juga polisi. Alhamdulillah ini juga sudah nyampe, dan ini dia saudara kita. Ini tuh adalah salah satu saudara kita yang karena adanya bisnis juga kita menjadi saudara gitu ya. Dan seperti biasa kita menjelaskan bisnis ini dalam bentuk proyektor. Jadi proyektornya itu kita langsung arahkan ke tembok supaya lebih jelas dan juga lebih detail gitu loh. Kalau boleh dibilang ini tuh adalah orang lain ya, orang lain bukan keluarga, tapi karena adanya bisnis kita yang lama itu menjadikan kita itu yang awalnya hanya orang lain dan juga hanya sebagai sebagai penjual biasa, teman bisnis biasa, menjadi satu hubungan, yaitu sebuah keluarga. Kita sama keluarga dia itu sangat benar-benar erat gitu loh ya, bener-bener kita itu kayak saudara aja gitu loh. Makanya kita itu di sini senang banget kalau main ke sini, dan mereka juga kalau main ke rumah juga senang. Dan pada saat pulang ternyata anaknya itu pengen naik mobil, ya udah deh kita bawa aja pakai mobil sampai di depan rumahnya. Untuk Davi segera ya beli mobil untuk mama dan papanya supaya bisa naik mobil tiap hari. Ayo berangkat. Ayo jalan. Dadah. Ayo dadah. Ada keripik. Ayo dadah. Ayo keluar. Davi seneng banget ya naik mobil ya, sampai anteng diem gitu ya. Ya udah kita ladenin aja sampai depan ya. Dan ini dia keluarganya, ada bundanya, ada neneknya, ada bapaknya. Ya udah kita pamit pulang, karena besok pagi kita harus nganterin Abang Haki pulang ke pondok. Ayo Nara yuk. Dadah Davi, sampai jumpa. Oke, ini sudah jam 3, jadi jam 3 pagi kita harus ke Gresik, dan ini juga mama katanya pengen ikut ke Gresik untuk nganterin anak-anak pulang ke pondok, dan mama juga spesial ngasih sisa-sisa kue yang masih ada, yang masih bisa dimakan gitu ya. Jadi sisa kuenya itu kita kasihkan ke anak-anak pondok supaya bisa makan dengan senang. Dan nyampe di Bangkalan seperti biasa, kita harus mampir sebagai sarapan juga. Karena kita kesini itu hanya sebatas ketika nganterin anak pulang pergi aja gitu. Setelah selebih dari itu kita gak akan kesini lagi. Berhubung kita ngejar waktu ya, karena Abang Haki itu hari ini langsung pulang dan juga langsung sekolah, jadi mau gak mau harus makan di dalam mobil. Jadi kita itu gak bisa stay di tempat makan karena kita itu dikejar waktu banget gitu. Perjalanan kita dari rumah ke Gresik itu kurang lebih 6 jam perjalanan kalau kita naik tol. Tapi kalau kita gak naik tol gitu bisa lebih dari itu.
Nah, ini situasi di dalam mobil, semuanya pada makan, mama makan, terus Bang Haki juga, Abang Sudik juga makan. Makan bebek ya, bebek Bangkalan yang super khas. Untuk adik Via masih tidur ya, karena ini pagi banget. Jadi kita berangkatnya jam 3, ini kurang lebih jam 6-an gitu. Dan masih ada beberapa jam lagi perjalanan menuju ke Gresik. Ini waktunya adalah waktu sarapan ya. Jadi mereka tuh sarapannya dalam mobil. Ya udah mau gimana lagi. Namanya juga kejar waktu. Kalau mereka makan di tempat itu bisa-bisa makin lama dan bisa-bisa anak-anak tuh udah sekolah. Alhamdulillah sudah nyampe Gresik dan ini mereka juga sudah ganti baju ke Bakayan Pondok dan lihat wajah Abang Sudik itu sudah berbeda. Entah kenapa Abang Sudik tuh sekarang agak rewel. Dia tuh kayaknya ngerasa ya kalau di pondok itu merasa ditinggalkan gitu. Jadi dia itu baru sadar, baru nangis di waktu nganterin seperti ini. Sebelum-sebelumnya Abang Sudik itu gak nangis, gak rewel gitu loh. Dia tuh cuma diem, gak ngerti kenapa gitu ya. Kayaknya Abang Sudik tuh baru nyambungnya tahun ini gitu. Dan untuk mama itu memang gak tega ngelepas cucu-cucunya itu ke pondok. Jadi mama itu gak ikut masuk ke pondok. Makanya anak-anak itu salimnya di depan masjid sini. Abang Sudik itu dari awal nyampe sudah nangis, katanya sih gak ada jajan. Ya udah dibelikan jajan dulu, ini disempatin dulu beli jajan. Kemudian nangis lagi, katanya kenapa? Katanya agak dibully sama temen-temennya. Ya udah kita hibur juga. Malah makin tambah nangis. Kayaknya bukan karena alasan itu deh, tapi karena memang harus ditinggal di pondok. Abang Sudik itu ngerasa bahwa dirinya itu dikucilkan, disendirikan gitu loh. Kayaknya dia tuh baru ngerasa sekarang gitu ya. Kalau awal-awal dia itu pondok tegar aja, biasa saja, cuma nangis gara-gara ngeliat abangnya nangis. Mungkin sekarang lebih ngerti tuh kenapa kok abangnya nangis tiap pulang, kenapa kok abangnya rewel tiap pulang ya, karena dia itu sudah ngerti gimana rasanya ditinggal sama orang tuanya sendiri. Intinya lah Abang Sudik makin dewasa gitu ya. Kalau anak sudah makin dewasa makin ngerti, pasti kayak gitulah responnya. Ya inilah salah satu ujian untuk orang tua sebagai orang tua yang memondokkan anak ya. Ujiannya tuh di situ. Sebagai orang tua kita harus memanage hati dan juga tingkah kita kepada anak. Karena walau bagaimanapun anak itu sudah mau mondok, sudah dengan sukarela mondok, walaupun dia gak tahu resiko untuk ditinggalkannya seperti itu gitu loh. Dan kita sebagai orang tua harus mengapresiasikan kemauan dia dan kemandirian dia selama di pondok. Jadi kalau boleh sih agak dilembut-lembutin aja lah anak-anak selama di pondok. Kalau boleh ya kita semangatin aja. Kalau memang kita harus tegas ya bolehlah tegas sesekali saja. Tapi jangan dianggap anak nangis ini sebagai anak yang rewel atau anak yang manja atau anak yang negatif gitu ya. Jadikan anak yang nangis ini sebagai ajang untuk pendewasaan dia di kemudian harinya. Kalau aku pribadi nanggepin anak nangis seperti ini ya biasa saja, dibawa senyum, dibawa kasih semangat. Ya mungkin banter-banternya kita janjiin aja nanti kalau pulang kita main-main ke tempat ini, atau nanti kalau pulang kita kasih reward tas baru atau kita kasih reward sepatu baru. Intinya reward yang didapatkan itu adalah reward yang sejalan dengan arah pondok sekolah dia gitu loh. Dan itu Abang Haki, Abang Sudik sama-sama megang uang 100.000 karena waktu pulang banyak yang ngasih uang ke mereka. Jadi Umi minta mereka itu langsung untuk ditabung di sekolahnya. Dan itu surat dari Umi masih dipajang sama Abang Haki dan juga foto-fotonya, sedangkan di lokernya Abang Sudik masih belum ada foto-foto. Yuk, disudik. Soka, jadi sudik. Sutik yang belajar rajin ya. Wah. Dia mangkana. Dan orang tua. Ayo berangkat. Hah? Iki opo? Dimasukin sudah dalam.
Salah satu trik kita supaya anak itu gak nangisnya terlalu lama yaitu ketika kita mengantarkan anak, pas banget kondisinya ketika anak sudah harus sekolah. Jadi kalaupun mereka itu nangis, tapi kalau mereka sekolah lagi, minimal nangis mereka itu sampai di sini gitu loh. Kalau di sekolah kan pasti malu tuh untuk nangis yang terlalu lama. Dan ini Abang Sodik makin jadi nangisnya ketika kita mau pulang dan Abang Sodik juga harus ke sekolah. Habis ini lo kamu liburan lagi puasa. Wes, puasa libur lagi nanti. Yuk, Ayo wes, dah. sudahlah. Sudah mangkat. Jangan cengeng gitu. Apa lah tak ini? Wes nanti. Nah, momen seperti inilah yang mama gak kuat untuk ngelihatnya. Kalau mama sendiri ngeliat ini, pasti mama bakalan ikut nangis. Dan gak kuat bawaannya kalau ngelihat cucu-cucunya itu nangis seperti ini gitu loh. Jadi makanya mama itu nunggu di masjid bersama adik Via. Nah, kita sebagai orang tua ya wajib dah untuk memotivasi anak-anak kita supaya makin semangat dan makin percaya diri gitu ya. Ya namanya juga cobaan untuk orang tua yang memondokkan anak ya seperti ini. Mau gak mau kita harus lewati itu, dan mau gak mau di usia manapun pasti akan ada tangisan untuk anak pondok. Ayo, Yang lain itu kelas 3 masih belum masuk. 4. Coba dengar nak. kamu sambut kelas telok sih, Masuk nak slot, masuk nak ada. Yang masuk nak ada. Kalau nak pinter guru nari bang masuk. Udah dikunci tuh. Tuh, kunci. Mana kuncinya? Bawa, ini. Bawa, ini mana? Benih dia. Enggak bilang bisa, tak tahu. Nah, dari saking nangisnya, saking gak fokusnya, dia itu ngegembok kuncinya itu bukan di tempat kuncinya. Jadi kunci yang kosong malah dia gembok gitu loh. Ya udah, Umi bilang sudah bang, bener bang, udah bang. Jadi Umi maklumin aja gitu kondisi Abang Sudiknya seperti itu. Ini sabar. Loh, itu bisa dibuka sama depannya. Dia lagi ada sebut video. Bisa. Tuh. Itu pada bibo. Nah, buat lambat nyambung ya. Iya, saatnya nyambung. Abang Haki sudah kelas 5 SD, bentar lagi masuk ke kelas 6 SD, bentar lagi pindah ke Pondok Kulon. Sedangkan Abang Sudik masih kelas 4 dan juga akan nyusul seperti abangnya juga. Oke, salim ya abang, sehat-sehat selalu, belajar yang semangat. Nah, ketika kondisi seperti inilah sebenarnya tuh gak kuat untuk ngelihat anak-anak nangis gitu ya. Tapi mau gimana lagi, kita tuh sebagai orang tua tuh harus tegar dan harus bisa menahan tangis kita depan anak-anak. Kalau boleh memang harus nangis, ya nangisnya itu di belakang aja setelah anak-anak berangkat. Punya Cecen. Nih. Wes. Langsung pakai. Nah, ini persiapan untuk berangkat sekolah. Mereka lagi pakai sepatu, tapi Abang Sudik masih nangis gitu ya. Entah kenapa Abang Sudik itu nangisnya tuh baru sekarang yang nangis seperti ini. Sebelum-sebelumnya Abang Sudik dianterin tuh cuma diem, senyum aja, selesai gitu aja. Katanya sih nangis juga, cuman gara-gara ngeliat abangnya yang nangis. Sekarang adiknya yang nangis, abangnya yang nggak nangis. Ya udahlah, mau gimana lagi ya. Insya Allah nanti kalau sudah nggak nyampe di sekolah pasti bakalan ceria lagi. Hati-hati ya Bang Sodik. Setelah kita nganterin abang, kita lanjut ke masjid lagi, dan itu mama lagi istirahat ya. Capek perjalanan dari jam 3 pagi. Di sini sekarang jam 8-an gitu. Kurang lebih jam 8, kita istirahat sebentar, lanjut kita akan balik pulang. Dan di sini aku cerita dikit tentang kondisi Sodik gimana, Bang Sodik gimana, dan mama bener-bener gak tega katanya. Sampai nangis sendiri katanya di masjid. Namanya juga seorang nenek ya, ke cucunya ya, pasti bakal lebih sayang. Alhamdulillah kita sudah pulang, dan ini mama lagi kecapean ya. Lagi tidur di mobil, dan adik Via seperti biasa tidurnya di belakang. Dan terima kasih yang sudah menonton video ini, semoga bermanfaat. Dan ini ada salah satu pucuk surat yang ditemukan di baju pondok Abang Haki, yaitu ada satu pesan yang dipesankan kepada salah satu orang tua temennya. Ya ternyata pesannya anak pondok itu seperti ini ya. Lucu banget ya, mandiri banget gitu loh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video selanjutnya ya. Terima kasih.